Wanita baru saja selesai mengurus pemakaman suaminya. Langsung pergi bekerja di lokasi konstruksi untuk mencari uang. Karena masih ada 3 anak yang hampir harus diurus. Dalam sekejap 20 tahun berlalu, usahanya akhirnya tidak sia-sia. Anak sulung menjadi CEO Grup Tianhai. Anak kedua adalah dokter terkenal. Anak ketiga menjadi direktur institut penelitian tingkat tinggi. Hari itu ibu mengirim pesan kepada ketiga anaknya. Memberitahu mereka bahwa besok adalah ulang tahun ke-70 kakek. Meminta mereka untuk pulang dan memberi selamat kepada kakek. Namun, keesokan harinya, seorang wanita yang suka berpenampilan sederhana, meminta asistennya untuk parkir mobil mewah di desa. Sementara dia pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Namun, tak disangka saat dia baru sampai di depan rumah, ayahnya langsung menyalahkan dia. "Kamu, si peminta hutang ini, kamu pulang untuk apa?" Ternyata baru saja, anak kedua datang dengan mobil mewah untuk memberi selamat. Mereka juga membawa minuman keras langka yang telah disimpan bertahun-tahun. Keluarga anak perempuan bahkan membeli maotai kelas atas. Namun ketika sampai pada anak perempuan tertua ini, dia malah datang dengan membawa kantong plastik. Tak terhindarkan, kakek merasa kecewa. Tepat pada saat itu, ibu di sampingnya memotong pembicaraannya. Barulah dia tidak berkata-kata. Namun ketika melihat hadiah dalam kantong plastik anak perempuan tertua, dia mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan hadiah yang diberikan kedua anak perempuannya untuk memamerkan. Bahkan dengan tegas menyuruh wanita itu untuk membawa pulang hadiahnya sendiri. Untungnya, ibu di sampingnya datang untuk meredakan situasi, agar mereka bisa menikmati hari yang indah ini, tanpa ada pertengkaran. Setelah berkata demikian, dia membawa anak perempuannya masuk. Lalu, saat tak ada yang melihat, dia memberitahu anak perempuan tertua bahwa ayahnya memang seperti itu. Setidaknya hari ini adalah ulang tahun ke-70-nya. Meminta anak perempuan tertua untuk memahami sedikit. Wanita itu juga memahami kesulitan ibunya. Maka dia pun setuju. Ibuku langsung pergi ke dapur untuk membantu. Selesai bicara langsung pergi. Saat itu kakak perempuan merasa sudah lama tidak bertemu dengan adik-adiknya. Maka dia berencana untuk berbincang-bincang lama. Namun tiba-tiba saat dia hendak masuk ke dalam rumah, dia dihalangi oleh ayahnya yang sombong. Mengklaim bahwa dia tidak pantas masuk dan menikmati. Meminta dia juga pergi ke dapur untuk membantu. Wanita itu teringat perkataan ibunya tadi. Maka dia tidak protes. Di dapur, ibu dan anak perempuan bekerja bersama. Ibunya mencari botol anggur mahal dari rumah. Untuk membuat kakak perempuan terlihat baik di depan umum. Dia berencana memberikan anggur itu kepada ayah. Namun wanita itu menolak. Dia membawa anggur sendiri. Dan tidak kalah bagus. Namun tak disangka, percakapan ini, tepat saat itu didengar oleh 2 anak perempuan lain di pintu. Mereka langsung merasa wanita itu berbohong. Maka untuk membuat kakak perempuan malu di depan umum, adik bungsu langsung mencari suaminya. Mintalah dia untuk mengirimkan pembaca kode harga. Dan sisi lainnya, ibu mencoba meredakan hubungan antara putrinya dan suaminya. Dia masih menarik putrinya untuk membawa minuman ke tempat pencatatan. Meminta orang lain untuk mencatatkan minuman untuk putrinya. Namun, sebelum dia mencatatnya, dia langsung ditegur keras oleh putri kecilnya. "Ibu, adik kecil, aku tahu kamu selalu memihak kakak sejak kecil. Tapi kamu tidak boleh menggunakan minuman yang kami berikan untuk suamiku. Gunakanlah itu sebagai tanda kasih. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Ibu, apakah minuman ini yang kami bawa saat lebaran dengan menantu perempuanmu? Bawa pulang minuman itu. Berbicaralah lebih pelan. Ada apa? Kenapa tidak boleh bicara? Ibu, aku tidak bermaksud menyerangmu. Aku hanya tidak suka melihat orang-orang yang pulang ke rumah orang tua. Bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli hadiah ulang tahun bagi orang tua yang miskin." Pada saat itu, ayah yang mendengar keributan juga datang. Setelah mengetahui kronologinya, dia langsung marah pada putrinya yang lebih tua. "Keadaan tidak seperti itu. Sebenarnya kita semua mengerti. Kamu masih belum mengakui kesalahan." Melihat situasi, ibu segera melindungi anak perempuannya. Mengklaim bahwa semuanya adalah kesalahannya sendiri. Saat itu wanita sedang menjelaskan. Namun sebelum kata-katanya selesai, dia langsung ditampar tanpa belas kasihan oleh ayahnya. "Kamu ini pengutang. Kamu masih keras kepala. Kamu ingin membuatku marah ya? Ayah, apa maksudmu?" "Ah, semuanya terungkap. Kamu masih berkilah." "Saya tidak berkilah. Saya hanya menyampaikan fakta." "Kakak perempuan, sampai sekarang, kamu masih ingin bersikeras." Adik perempuan kedua, "Jangan bicara dengan nada yang kasar. Apakah saya yang bicara kasar? Ataukah perilaku burukmu terlalu mencolok? Apa maksudmu?" "Kakak perempuan, sebenarnya kita semua mengerti. Kamu sudah bercerai begitu lama. Menyendiri membesarkan 3 anak laki-laki tidaklah mudah. Memang tidak mudah. Orang miskin tidak ada yang menghina kamu. Tapi meski miskin, masih banyak berbohong. Ketika tertangkap, masih pura-pura kaya. Mengatakan bahwa minumannya bagus dan mahal itu terlalu sombong. Tidak punya malu. Saya tidak punya. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak pulang selama bertahun-tahun. Ulang tahunku yang ke-70. Aku juga tidak butuh 3 anak lelakimu yang tidak berguna. Hanya bicara kosong untuk makan. Ayah, aku bukan anakmu. Meskipun tidak memberi hadiah, tidak ada yang akan mengataimu. Tapi ini ulang tahunku yang ke-70.
kamu tidak bisa sembarangan membeli minuman di pinggir jalan. Ya, siapa yang bertanggung jawab jika minuman dari toko pinggir jalan membuat orang mati? Minuman ini bukan dibeli dari toko pinggir jalan. Ini dibeli oleh anak sulungku dari keluarga Tang. Menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Berapa banyak uang yang dihabiskan? Aku tidak tahu. Kamu selalu pura-pura. Kak, bisakah kita tidak terlalu sombong? Ya, meskipun pura-pura, setidaknya lakukan dengan tulus. Ini terlalu asal. Kalian bicara tentang kemasannya. Aku merasa kotak hadiah ini terlalu berat. Jadi aku tidak mengambilnya. Ayah yang suka harta memandang penjelasan putrinya. Ternyata, bahkan mengancam akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Kalian sudah merencanakan ini sejak lama ya? Dia juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Apakah kamu takut? Pemindai harga diserahkan. Tidak takut kok. Berani tidak berani bertaruh denganku. Kamu bilang saja. Baik, jadi begitulah. Asli ternyata, kalian sudah merencanakan ini sejak lama ya? Jadi, apa masalahnya? Takutkah? Aku tak takut apa-apa. Tidak takut kok. Berani bertaruh dengan saya? Katakanlah, bagaimana kita bertaruh? Botol anggur ini milikmu. Jika ini barang sampah dari kios pinggir jalan, kamu harus berlutut, menyembah dan minta maaf, dan mengakui kesalahannya di depan semua orang. Kamu berani tidak? Kalian benar-benar pandai merencanakan ini. Ingin membuatku malu. Hanya saja, ini adalah anggur yang dibeli khusus oleh putra sulungku. Anggur yang dibeli dari lelang. Aku takut padamu. Baiklah. Cai Feng, jangan terburu-buru dalam bertindak. Ma, jangan ikut campur. Aku tahu betul. HMPH. Meskipun di ujung tanduk, masih keras kepala. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Jika minuman saya, disken keluar lebih baik dari punya kalian. Lebih mahal dari punya kalian. Itu segera tahu harganya. Hei, kalau benar begitu. Bilang saya salah. Boleh dicoba. Ayo. Pemindai harga label minuman. Asalkan minuman putih dalam negeri. Pindai kode. Itu segera tahu harganya. Kepala desa, periksa sedikit. Oke, tidak masalah. Boleh dicoba. Ayo. Oke, bos. Coba ini. Ayo. Wah, cepat sekali. Menggunakan teknologi tinggi ya. Apakah harga ini akurat? Tentu saja akurat. Ini harga dari toko resmi. Tidak ada selisih sedikit pun. Oke. Lihat lagi botol ini. Ayo. Itu. Wah, cepat sekali. Apakah ini akurat? Ini teknologi modern. Berlaku di seluruh negara. Tidak bisa dipalsukan. Jangan coba lagi. Cepatlah. Kak, kamu tidak keberatan kan? Keberatan apa yang saya miliki? Siapa yang duluan? Ayah kita sangat suka minum. Ini hadiah dari kami. Wuliang Ye Premium Dewasa. Wah, ini minuman bagus. Ayo, skanlah. Baiklah. Wah, 18.008. Di dalam botol ini berisi minuman keras. Ataukah emas? Kamu tidak mengerti ini, kan? Ini adalah minuman keras tua. Yang diminum bukanlah minuman keras. Kita minum adalah waktu. Ini adalah sejarah. Berbicara begitu rumit. Yang diminum ini bukan uang. Ya, benar. Lao Chen. Beruntunglah. Saya juga sudah berpengalaman bertahun-tahun. Seperti minuman keras yang begitu mahal. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Tentu. Mari minum sedikit. Tidak. Minuman keras yang begitu bagus. Kita harus menunggu sampai hari besar untuk minum. Jangan. Ini masih jauh sekali. Lihatlah milik saya. Semua tahu ayah saya suka minuman keras. Aku juga memberimu anggur. Mao Tai tua selama 30 tahun. Xiao Wang, kamu adalah distributor Baijiu. Bagaimana dengan pamanmu? Lagi-lagi sommelier tingkat nasional. Ini, ada apa? Ya, sangat mahal, kan? Astaga, itu adalah botol minuman itu. Bisa ditukar dengan mobil. Mao Tai tua. Aduh, anak perempuan dan menantu paman Chen ini. Ini terlalu berlebihan. 1 botol anggur 1 mobil. Ini terlalu berlebihan. Pergilah, kamu tidak percaya lagi. Bersihkan saja. Aduh, pelan-pelan. Aduh. 168.888. Aduh, ya Tuhan. Ini benar-benar. 1 botol anggur 1 mobil. Aduh, Tang Hutan. Kamu terlalu mewah. Hormati orang yang lebih tua. Tentu saja.
Semua ini adalah penghormatan dari anak-anakku yang baik. Aduh, tidak seperti aku yang anak perempuan yang suka menagih hutang. Selalu membuatku marah. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk kakek dari putra sulungku, Chen Tianfu. Untuk kakeknya. Sangat tua dan rusak, berani juga memberikannya sebagai hadiah. Setelah dilihat sekilas, memang tidak terlihat seperti dibeli di pinggir jalan. Malah terlihat seperti diambil dari tumpukan sampah. Ini. Kakak perempuan, kamu tahu betapa ayah doyan minum. Masih memberikan minuman murahan seperti ini. Kamu ingin supaya seluruh desa. Apakah kalian semua datang untuk makan malam? Ya, apakah kau ingin membunuh ayah? Berencana membunuh keluarga sendiri. Sesuai dengan aturan lama, akan dibawa ke kuil leluhur untuk dihukum. Akan dihapuskan dari silsilah keluarga. Ya, ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan meminta maaf. Jika minuman ini palsu, biarlah kalian yang memutuskan hidup atau mati. Tidak takut mati begitu. Masih saja keras kepala pada saat seperti ini. Tetapi jika minuman ini asli, itu adalah kalian. Dipukul dengan cambuk kulit. Dihapuskan dari silsilah keluarga. Apakah kalian berani menyetujuinya? Kenapa kamu? Kau ini memalukan. Apakah kau pulang untuk mencari kami? Mencari masalah? Apakah kau begitu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Percaya padamu sama seperti percaya pada anjing liar di pinggir jalan. Anjing liar di pinggir jalan. Tuan Chen, tenangkan diri. Tidak masuk akal. Kakak perempuan, bagaimana kalau kau memberikan minuman itu padaku? Biarkan saya melihatnya. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan pedulikan. Kakak perempuan, berikan minuman itu padaku. Memberikanmu juga sama saja. Ya, berikan semuanya padaku. Kau ini membuat kehebohan di seluruh kota. Kamu melakukan apa? Minuman ini wangi sekali. Ya, wangi sekali. Ini tidak mungkin benar kan? Kenapa kamu harus menghancurkannya? Kamu dengan alasan apa menghancurkan hadiahku? Hadiah? Aku mulai mengerti. Kedatanganmu kali ini hanya untuk membalas dendam pada ayah. Dendam yang membuatmu diusir. Kamu, ternyata minuman palsu ini untuk nyawa ayah. Ya, minuman palsu ini. Jangan hancurkan. Apakah akan dibiarkan untuk membahayakan orang? Anda berspesialisasi menghancurkan. Aduh, astaga. Astaga, kenapa kamu menghancurkannya? Kamu semua, kakak perempuan. Aku tahu mengapa ayah tidak menyukaimu. Seperti kamu yang hanya lulus sekolah dasar, kelas bawah masyarakat. Aduh, sungguh, terlalu berbahaya. Astaga kamu pernah bercerai, membuat kehebohan di seluruh kota. Sekarang melihat kita, semakin laris. Sekali lagi ingin meracuni keluarga sendiri. Sangat jahat, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bergerak, memiliki kakak sepertimu adalah aib bagi kita. Aib seumur hidup. Berhenti sekarang juga. Kamu tunggu dulu. Minuman ini, mungkin itu nyata. Ayah, lihatlah wanita jahat ini. Mungkin bisa marah karena malu, akan memukul seseorang. Kamu tukang tagih hutang. Sudahlah, Paman Chen, kamu tunggu dulu. Minuman ini, mungkin itu nyata. Ah, mungkin. Xiao Wang, apakah kamu yakin? Kalau begitu, mari kita pindai dulu lalu bicarakan. Kalian tidak berani membiarkanku bertanding. Takut kalah? Takut. Lucu sekali. Masih berharap keberuntungan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Bertanding. Ingin mati? Tidak ada yang menghalangi. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu hadiah ulang tahun dari Tianfu Ziban. Apakah cocok atau tidak? Menyusun sendiri kehinaan. Ayo, scan. Hei ini, apa yang terjadi? Ada apa? Saya juga tidak tahu, Tuan Tang. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Keadaan seperti ini. Jadi begitu. Apa yang terjadi? Pemindai kode seperti kami memiliki kekurangan. Hanya bisa menampilkan jumlah 6 digit. Jika melebihi 6 digit, akan menyebabkan konflik data. Menyebabkan keruntuhan sistem. Apa? Juta. Apa? Jadi begitu. Putri besar keluarga Chen. Botol anggur ini bernilai 1 juta. Ini 5 botol. Itu juga sangat hebat. Mama, aku sudah bilang padamu, anggur yang dikirim oleh Tianfu tidak akan jelek. Tidak jelek. Ya, jauh dari jelek. Sungguh menakutkan. Ya, ini adalah anggur senilai jutaan. Minum sedikit ini, nilainya puluhan ribu.
Ya ampun, ini bukan minuman. Ini adalah emas. Ya ampun, emas ini tidak sebanding dengan jutaan ini. Inilah minuman surgawi. Ya ampun, putri besar keluarga Chen. Sungguh penuh kasih sayang. Tuan Chen, beruntunglah. Kita semua iri padamu. Ya ampun, anakku yang baik. Kamu tidak terluka kan? Segera berikan padaku. Hadiah ulang tahunku dari cucu yang baik. Berikan padaku. Yo. Oh no. Bisa mencapai jutaan. Yes. Aduh, harus disimpan dengan baik. Kalau tiba-tiba pecah. Sebuah rumah. Oh no. Satu bangunan pun hilang. Itu. Oh no. Cepat berikan padaku. Kamu memberi. Aduh, sudah kukatakan padamu. Mencapai jutaan. Bahkan Kaisar belum pernah minum minuman yang begitu bagus. Kamu memberi. Kalau begitu, sebelumnya, burung emas dan perak di rumahmu menghancurkan minuman itu, bukankah? Oh no, aku bilang minuman ini begitu harum. Ternyata ini minuman bernilai jutaan. Aduh, sayang sekali. Kalau saja bisa diminum sedikit, uang hadiah ini semua kembali. Oh my, sepertinya masih ada beberapa teguk. Beberapa teguk ini belum mencapai puluhan ribu. Aduh, jangan rebut. Ini minumanku. Semuanya milikku. Aduh, milikku. Semuanya milikku. Oh, tunggu. Jangan pelit begitu. Ayahku. Jangan panggil aku ayah. Oh no. Kamu menghancurkan minuman jutaanku. Ayah, kenapa kamu memukul orang? Aku memukulmu. Kamu menghancurkan minuman anggur mahalku. Aku ingin sekali menguburmu. Ayah, hal ini belum pasti. Kamu juga bukan orang baik. Kamu menghancurkan 2 botolku. Ayah, kenapa? Apa? Kakak perempuanmu pulang dengan susah payah. Dia membawa sesuatu untukku. Hadiah yang begitu berharga. Semua dihancurkan oleh kalian berdua. Kalian berdua. Kenapa kalian tidak mati saja? Aduh, ayah. Kakak perempuan sebenarnya sedang menipu orang. Apakah kamu belum menyadarinya? Apa? Ah, kakak perempuan. Anak laki-laki besarmu. Hanya seorang pedagang kaki 5. Di lapisan masyarakat yang rendah. Dari mana bisa dia membeli minuman anggur yang begitu mahal? Tianfu berjualan di pasar. Itu sudah lama sekali. Dia sudah lama berbisnis sendiri. Aduh, bisnis apa? Sembarangan. Mengirimkan minuman anggur senilai jutaan. Ya, dia adalah orang terkaya di Haicheng. Tidak bisa seenaknya. Minumlah 1 juta batangan. Kamu bilang begitu. Sepertinya masuk akal. Bagaimana? Fakta sudah di depan mata. Kalian masih tidak mau mengakui. Fakta apa? Itu tidak ditampilkan. Xiao Wang, keadaan ini, selain produk melebihi 6 digit, apakah tidak ada situasi lain? Ini, apakah benar-benar ada? Katakanlah, memang ada satu situasi lagi. Semua orang tahu, ini adalah pemindai harga anggur profesional. Seharusnya, selama melalui saluran resmi, anggur yang diproduksi, semua akan memiliki label minuman. Setelah dipindai, harganya akan terlihat. Maksudmu, anggur yang dikirimkan kakak perempuanku, kemungkinan tidak melalui saluran resmi. Benar. Apa? Ya, jika label anggurnya palsu, akan menampilkan kode acak, juga bisa membuat sistem trace. Bos Wang, apakah begitu? Memang benar. Jika begitu, mengapa tadi kamu tidak bilang? Menurut saya, anak perempuan kandung memberikan hadiah ulang tahun kepada ayah kandung sendiri. Apapun yang terjadi, tidak mungkin membeli jenis palsu dan cacat. Produk 3 tak ada. Bagaimana mungkin tidak? Ya, orang biasa. Siapa yang akan melakukan hal seperti ini? Sungguh hal yang tidak tahu malu. Tapi saya bisa. Dia selalu egois. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Bagaimana saya menjadi egois? Kamu masih berani membela diri. Saat kamu bercerai, kamu pergi begitu saja. Tinggallah kami sekeluarga. Diperbincangkan oleh penduduk desa. Kalau bukan egois, apalagi? Yang lebih menyebalkan adalah mantan suamimu, Malaosi, bahkan datang meminta mas kawin. Semua jadi gaduh. Ya, kenapa harus minta dari kita? Harga pengantin Malaosan. Bukankah itu untuk biaya sekolah kalian? Bukankah itu seharusnya? Dan setelah saya menghasilkan uang sendiri, saya sudah mengembalikan mas kawin. Cukup, anak durhaka. Jangan bicara lagi. Ayah, kamu tidak punya uang tidak masalah. Kamu tidak seharusnya membeli minuman palsu untuk merugikan saya. Untuk merugikan seluruh keluarga kita. Minuman ini asli. Berhenti bicara. Kamu pergi. Sungguh tak terduga. Putri besar keluarga Chen ini, pikirannya begitu jahat. Saat itu, ini Chen Shouchai memaksa putrinya menikahi Malaosan, si penjudi busuk itu. Tapi pada akhirnya ayah kandungnya. Bagaimana dia bisa begitu? Sungguh, mengenal orang dari luarnya saja. Sungguh berlebihan.
Tunggu, Tuan Chen, bisakah saya melihat-lihat minuman ini? Apa maksudmu? Saya merasa familiar dengan minuman ini, jadi saya ingin melihatnya. Ini, Hai Lao Chen, bos Wang. Dia adalah distributor minuman. Selain itu, pamannya adalah sommelier tingkat nasional. Biar ahli melihatnya. Silakan, tolong lihat. Baiklah. Xiao Wang, ada apa? Ada apa lagi dengan minuman palsu ini? Ya, melihatmu seperti ini, seperti benar-benar nyata. Xiao Wang, bagaimana kabarnya? Minuman ini mungkin benar. Oh, benarkah? Baru saja saya melihat anggur ini akrab. Tidak disangka setelah diperhatikan. Anggur ini benar-benar anggur spesial in-house yang legendaris. Apa yang ada di dalam bagian dalam asteris-asteris adalah, ya ampun, minuman asteris-asteris legendaris itu. Apakah mungkin? Tidak, ini adalah penawaran khusus. Apakah ini sungguh-sungguh? Masih ada laporan berita online. Sebelumnya pernah dilelang. Lihatlah sendiri dengan ponsel kalian. Aduh, sepertinya ini benar. Astaga, astaga, astaga. 5 botol ini harganya 4 juta. Begitu mahal. Itu harga beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang, bukankah lebih mahal? Tentu saja. Saya heran kenapa botolnya begitu kecil. Ternyata untuk kesehatan pemimpin. Mom, jangan minum terlalu banyak anggur ini. Tidak mungkin. Benar. Cepat berikan padaku. Aduh, Cai Feng. Anggur ini benar disiapkan oleh anak sulungku. Bagaimana mungkin palsu? Astaga, bagaimana ini? Tunggu, masih ada yang tidak beres. Lihat sendiri. Jika benar-benar seperti ini, khusus untuk koleksi internal tingkat koleksi, semuanya menggunakan kemasan kayu cendana emas. Sedangkan miliknya, tas plastik merah. Sepertinya memang benar-benar berbeda. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak mengambilnya karena merasa kemasannya terlalu berat. Tidak diambil. Atau memang tidak ada. Kakak perempuan, kamu benar-benar jago berbohong. Jijik, lagi menipu orang. Kakak perempuan, keluarga Chen memiliki anak perempuan seperti kamu. Ya ampun, sungguh memalukan. Barang kacau. Saya tidak. Jangan berisik. Saya punya cara. Bisa membedakan keaslian minuman ini. Apa yang bisa dilakukan? Paman saya sudah di desa beberapa hari ini. Mari kita panggil dia untuk mencicipi. Minuman asli palsu, ini semua sudah diketahui kan? Apakah bisa dipercaya? Itu Tuan Wang. Adalah sommelier tingkat pertama negara. Minuman yang pernah diminum. Tidak ada 10.000, pasti ada 8.000. Bagaimana mungkin tidak akurat? Ya, Tuan Wang ini seperti harta nasional. Banyak pabrik minuman keras. Menghabiskan jutaan gaji setahun. Tidak pasti bisa mempekerjakannya. Ah, Tuan Wang sangat baik di desa ini. Dengan dia di sini, pasti tidak ada masalah. Jadi, tolong minta bantuan Tuan Wang. Silakan undang Tuan Wang ke sini. Kakak, kau tidak menyangka kan? Di desa kita, ada sommelier tingkat nasional di sini. Ya, begitu sommelier tiba, kamu sudah terbongkar semuanya. Bersiaplah untuk minta maaf. Bahkan mungkin ada yang akan berlutut dan minta maaf. Kakak, kau adalah penipu berpengalaman. Kualitas mentalmu sangat tinggi. Aduh, mungkin dia keras kepala. Malas untuk peduli dengan kalian. Kakak, kau memang tidak menangis sebelum melihat peti mati. Buat beberapa botol minuman keras palsu. Ingin menipu? Sekarang tidak bisa berpura-pura lagi kan? Ya, ini minuman keras palsu. Bisa membuat orang mati. Apakah kau ingin membunuh ayahmu? Apapun yang terjadi. Itu Tuan Chen. Saya masih mendengar. Harimau tidak akan memakan anaknya. Racun manusia tidak bisa ditoleransi oleh keluarga sendiri. Pada masa itu, Cai Feng dipaksa menikah dengan Ma Laosan oleh ayahnya. Dipaksa menikah dengan Ma Laosan, si penipu itu, untuk mendapatkan mas kawin dari keluarga Ma. Masih ada masalah ini. Ya, benar. Aku masih mendengar. Mengatakan bahwa Cai Feng dulu disiksa di rumah. Ma Laosan kehilangan uang karena berjudi. Dia hanya memukul dia dan anaknya. Cai Feng pulang dan mengadukan masalahnya. Tidak disangka, dia diusir oleh kakek Chen. Jadi begitulah. Tidak heran begitu kejam. Dia kembali dengan dendam. Apapun alasannya, hal-hal di masa lalu biarkanlah berlalu. Sekarang dia membawa minuman keras palsu sebagai hadiah. Hal ini melibatkan nyawa. Aku bilang, Kak, mengapa kamu tidak pulang selama bertahun-tahun? Ternyata dia datang untuk membalas dendam. Sebenarnya ibu yang menelepon, meminta saya pulang untuk merayakan ulang tahun ayah. Cai Feng, mendinginkan saja. Bawa minuman terlebih dahulu. Ibu, apakah Anda bahkan tidak percaya padaku? Bukan,
Aku saya tidak akan pergi. Saya telah menahan perasaan ini selama lebih dari 10 tahun. Hari ini saya pasti akan membuat kedua orang ini menunduk. Berlututlah di hadapanku. Kamu bilang siapa yang adalah serigala berbulu putih? Kamu yang adalah Wang Laodao. Selamat datang Tuan Wang. Selamat datang. Tidak perlu sungkan. Saya mendengar apa yang dikatakan keponakan saya. Keponakan besarmu mengirimkanmu satu set minuman khusus untuk waktu ini. Sungguh beruntung. Aduh, saya tidak tahu apakah itu nyata atau palsu. Jadi, tolong panggil Tuan Wang datang. Tolong identifikasi. Minuman di mana? Ah. Semuanya hancur. Ada satu botol lagi. Cepat. Tunggu sebentar. Tuan Wang, bagaimana? Bagaimana denganmu, Paman? Benarkah? Dilihat dari kemasan luar dan segelnya. Memang seperti barang asli. Aduh, barang asli. Astaga. Kamu sangat beruntung, hahaha. Bagaimana mungkin? Namun apa? Tapi sekarang teknologinya sudah terlalu maju. Juga mungkin untuk dibuat menjadi tua. Jujur saja, ini hanya minuman anggur palsu. Tuan Wang, bukankah Anda adalah ahli anggur kelas 1 nasional? Coba saja, lalu Anda akan tahu. Ya, Tuan Wang, apakah Anda ahli dalam hal ini? Tolong bantu untuk mengidentifikasi. Pikirkan dengan baik. Botol anggur ini sangat berharga. Harus mencapai lebih dari 7 digit. Dan sekarang hanya tersisa 1 botol. Jika Anda mencicipinya, harganya bisa mencapai puluhan ribu. Aduh. Bagaimana jika ini asli? Maka saya akan rugi besar. Bagaimana mungkin ini asli? Ayah, percayalah padaku. Hadiah yang dia berikan pasti palsu. Takutnya jika Tuan Wang meminumnya, harus dirawat di rumah sakit. Ya, benarkah? Pasti begitu. Benar, kakak. Jika Tuan Wang harus dirawat di rumah sakit, maka biaya pengobatan harus Anda tanggung. Jangan datang mencari keluarga Chen kami. Saya bisa membayar. Baiklah, mari mulai. Pikirkan dengan baik sebelum memulai. Baiklah, mari mulai. Paman. Bagaimana dengan Tuan Wang? Apakah ada yang tidak beres? Jangan minum, bisa menyebabkan kematian. Apakah ini keracunan? Terlihat wajah tua yang serius. Bagaimana sebenarnya rasanya minuman ini? Harus diakui, alur ceritanya sangat menarik. Ingin pengalaman yang lebih baik, harus menggunakan browser Wukong.